Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit internal berbasis resiko. Sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ade Putri Ramadhani Rambe dan saya berasal dari kelas AKP 7B. Baiklah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu audit internal berbasis resiko. IIA mendefinisikan audit internal berbasis resiko atau AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara keseluruhan dari organisasi tersebut. AIBR memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada board atau dewan dengan proses manajemen risiko yang telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Dewan yang dimaksud adalah oversight board atau lembaga tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan secara menyeluruh. AIBR perkembangan yang dinamis. AIBR berada di ujung tombak praktik audit internal. Inilah bidang yang berkembang dengan pesat. Namun masih belum banyak kesepakatan tentang cara terbaik menerapkannya. Lebih sukar menerapkan AIBR atau audit internal berbasis risiko dibandingkan dengan cara-cara yang lazim dikenal atau metodologi tradisional. Proses pemantauan AIBR terhadap rencana tahunan yang terus-menerus berubah merupakan suatu tantangan tersendiri menetapkan target-target dan melakukan penelitian terhadap karyawan yang lebih rumit. Tetapi keuntungan dan keunggulan AIBR jauh lebih besar metodologi tradisional. Keuntungan dan keunggulan AIBR. Dengan melaksanaan audit internal berbasis risiko, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 1. Manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. 2. Tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang terakhir atau yang kelima, risiko tanggapan yang tidak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dengan demikian, audit internal dapat memberikan keyakinan kepada direksi atau dewan komisaris mengenai 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen risiko, baik desain maupun rancangannya maupun implementasi dari rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko yang dianggap kunci termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Implementasi audit internal berbasis risiko. Implementasi dan kegiatan audit internal berbasis risiko berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1, menilai risk maturity. Dapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko atau risk register dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Tahap 2 yaitu perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali, tentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan assurance, termasuk asuransi atas proses-proses manajemen risiko, pengelolaan risiko-risiko, kunci atau key risk, dan pencatatan pelaporan risiko. Tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga ialah melaksanakan tugas audit. Laksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan assurance dalam kerangka manajemen risiko termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Baiklah, sekarang kita masuk pada risiko. Apa sebenarnya risiko itu? Aneka ragam risiko bisnis.
Beraneka ragam resiko bisnis memberikan pemahaman tentang yang pertama, hubungan antara resiko dengan industri atau jenis bisnis atau jenis produk. Yang kedua, hubungan antara resiko dengan tempat di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, keterkaitan antara resiko dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan pemiliknya dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Nah, jadi sebenarnya apa resiko itu? The Economic Times menulis, risk implies future uncertainty about deviation from expected earnings or expected outcome. Risk measures the uncertainty that an investor is willing to take to realize a gain from an investment. Yang artinya ialah risiko menyeratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau suatu yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Jenis-jenis risiko bisnis menurut versi generic risk model. Yang pertama ada strategic or franchise risk. Yang kedua legal atau compliance risk, yang ketiga ada financial reporting risk, yang keempat staffing or organization risk, yang kelima ada credit risk, yang keenam ada insurance risk, yang ketujuh ada cross border risk, yang kedelapan ada market risk, yang kesembilan operational risk, yang terakhir system or technology risk. Nah, 5 jenis resiko bisnis. Nah, salah satu tulisan di Google berisi 5 resiko bisnis. Yang kelima itu, yang pertama ada strategic risk, yang kedua compliance risk, yang ketiga ada operational risk, yang keempat financial risk, dan yang terakhir ada reputational risk. Nah, baiklah, yang terakhir ada 20 jenis resiko bisnis. Jadi jenis-jenis resiko bisnis ini menurut generic risk model. Nah, di sini saya sudah memaparkan ke-20 jenis-jenis resiko bisnis. Beberapanya di antara ada compilation risk, economic risk, operational risk, dan banyak lagi. Saya sudah memaparkannya. Baik, segitu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.